Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti akan memaparkan hasil laporan tugas akhir saya berjudul Surat Kebidanan Komprehensif pada Nyonya T3P200 usia kehamilan 34 minggu 4 hari dengan resiko tinggi usia lebih dari 35 tahun di wilayah kerja Puskesmas Batu Ampar, Kota Balikpapan tahun 2020. Latar belakang angka kematian ibu di Kota Balikpapan tahun 2018 bahwa dari 1000 kelahiran hidup di Kota Balikpapan terdapat 72 kasus kematian ibu menurut profil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Penyebab kematian disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, gangguan metabolik. Kemudian angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup tahun 2018 sebanyak 84 kasus di tahun 2018 menurut profil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2018. Beberapa faktor penyebab angka kematian bayi baru lahir yaitu bayi lahir rendah, sepsis, non asfiksia. Tinjauan kasus, konsep dasar manajemen kebidanan, meliputi manajemen Varney, konsep COC, konsep SOAP, konsep dasar asuhan kebidanan, meliputi asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas, asuhan kebidanan neonatus, dan asuhan kebidanan keluarga berencana. Subjektif dan kerangka kerja pelaksanaan studi kasus, rancangan studi kasus yang berkesinambungan dengan COC, etika penelitian, hasil pengkajian, dan perencanaan asuhan komprehensif. ANC kunjungan 1 3 Januari 2020, subjektifnya hamil anak ketiga dan tidak pernah keguguran. HPAT 3 Mei 2019, gerak janin aktif lebih dari 10 kali per hari, pernah mencabut gigi geram berjumlah 1 pada bulan Maret 2019, makan 3 kali sehari, BAK 6-7 kali per hari, BAB 2 kali sehari, tidur 7-8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari, mandi 2 kali sehari. Data objektif pemeriksaan umum dalam keadaan baik, TTV dalam batas normal, kemudian berat saat ini 58 kg, tinggi badan 150, lila 27 cm. Pemeriksaan fisik, kepala tidak ada lesi, konstruksi rambut kuat, distribusi merata dan bersih, tidak ada ketombe, mata konjungtiva tidak enemis, sklera tidak ekterek, wajah terdapat klosma gravidarum, tidak udem, tidak pucat. Mulut dan gigi seri tangga berjumlah 1, terdapat karies dentis. Dada puting susu menonjol, areola hiperpigmentasi, terdapat pengeluaran kolostrum, abdomen terdapat steria, pembesaran selesai masa kehamilan, McDonald 31 cm, Leopold 1 teraba bokong, Leopold 2 bagian kiri teraba ekstremitas dan bagian kanan teraba punggung, Leopold 3 teraba kepala, Leopold 4 konvergen, TBJ 2945, vagina tidak tampak varises, tidak terdapat pengeluaran pada bagian perineum, tidak tampak udim dan tidak terdapat lesi. Ekstremitas tidak tampak udim, tidak tampak varises, turgor kembali kurang dari 2 detik, refleks patala positif, pemeriksaan penunjang HB 14,3 gram, HBsAg, HIV, sifilis non-reaktif. Diagnosa G3P2002, usia kehamilan 34 minggu 4 hari, janin tunggal hidup intrauteri, presentasi kepala, masalah ibu hamil usia 36 tahun, gigi geram terdapat karies dentis, diagnosa potensial pada saat kehamilan patus prematurus, preeklamsia, ketuban pecah dini, plasenta previa, pada saat persalinan patus macet, preeklamsia. Pada saat nifas, perdarahan postpartum, masalah potensial diabetes gestasional. Planning membina hubungan baik dengan ibu dan keluarga, kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu, di mana hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik, tetapi ditemukan masalah ibu dengan resiko tinggi hamil usia 36 tahun dan hasil pemeriksaan gigi ditemukan lubang pada gigi geraham, memberikan KIA tentang kebersihan gigi dan mulut, tanda-tanda bayi kehamilan trimester 3, tanda-tanda persalinan, persiapan persalinan, menganjurkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, menganjurkan ibu untuk kontrol kehamilan di fasilitas kesehatan, kemudian menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG di fasilitas kesehatan, menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan gigi di fasilitas kesehatan, menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh bidan. NC kunjungan kedua tanggal 27 Januari 2020, subjektifnya keluhan saat ini mengalami keputihan yang banyak berwarna putih, tidak gatal dan tidak berbau, gerak janin aktif lebih dari 10 kali per hari, makan 3 kali sehari, tidur malam 8-9 jam dan tidur siang 1 jam, BHK 6-7 kali, BAB 1 kali, mengganti celana dalam 3 kali, mandi 2 kali sehari, pemeriksaan umum baik, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik, abdomennya McDonald 34 cm, Leopold 1 teraba bokong, Leopold 2 bagian kiri teraba ekstremitas dan bagian kanan teraba punggung, Leopold 3 teraba kepala, Leopold 4 divergen, kepala masuk PAP, TBJ 3565, DJJ 142, vagina tidak tampak varises, terdapat pengeluaran keputihan berwarna putih pada bagian perineum, tidak tampak udim dan tidak terdapat lesi, ekstremitas tidak tampak udim, tidak tampak varises, turgor kembali kurang dari 2 detik, refleks patella positif. Pemeriksaan penunjang
USG tanggal 14 Januari 2020 dengan hasil usia kehamilan 36 minggu 1 hari, TBJ 3,6, TP 10 Februari 2020, jumlah air ketuban cukup, posisi kepala berada di bawah, serta letak plasenta berada di atas. Asesmen ketiga P2002 usia kehamilan 37 minggu 6 hari, janin tunggal hidup intrauteri, presentasi kepala. Planningnya menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, di mana hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik, memberikan KI tentang keputihan, personal hygiene, cara menelan yang baik dan benar, posisi bersalin yang benar, menganjurkan ibu rutin kontrol kehamilan di fasilitas kesehatan, menganjurkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh bidan. Kunjungan ANC ketiga tanggal 30 Januari 2020, data subjektifnya keluhan saat ini kaki bengkak, gerak janin aktif lebih dari 10 kali, makan 3 kali sehari, tidur malam 8-9 jam, BAK 7-8 kali per hari, BAB 1 kali, kemudian mandi 2 kali sehari. Objektif pemeriksaan umum dalam batas normal, pemeriksaan fisik, abdomen terdapat steria, pembesaran susu semasa kehamilan, McDonald 34 cm, level 1 raba bokong, level 2 teraba ekstremitas, kemudian level 3 teraba kepala, level 4 divergen, TBJ 3565 gram, DJJ 134, vagina tidak tampak varises, terdapat pengeluaran keputihan berwarna putih, ekstremitas tampak udim, tidak tampak varises, Turgor kembali kurang dari 2 detik, efek patella positif. Asesmen diagnosanya 33P2002 si kehamilan 37 minggu 6 hari, janin tunggal hidup intrauteri, presentasi kepala. Planningnya menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, di mana hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik, memberikan KI tentang mengatasi masalah kaki bengkak, memastikan apakah ibu sudah rutin untuk mengkonsumsi obat yang diberikan oleh bidan, kemudian pendokumentasian. INC kelas 1 fase aktif tanggal 3 Februari 2020, subjektifnya mengatakan nyeri perut bagian bawah sejak pukul 3 dini hari tanggal 3 Februari 2020, namun belum mau memeriksakan diri ke rumah sakit. Pada pukul 10 pagi tanggal 3 Februari keluar lendir darah, tapi kencang-kencang yang dirasakan belum terlalu sering. Kemudian pada pukul 12 3 Februari 2020 ibu mengatakan kencang-kencangnya semakin sering, kemudian ibu langsung segera ke rumah sakit. Kemudian pemeriksaan umum dalam batas normal, pemeriksaan fisik, pemeriksaan vagina tidak tampak varises, terdapat keputihan berwarna putih pada bagian perineum, tidak tampak udim dan tidak terdapat lesi. Jam 13.15 hasilnya porsi tebal lembut, kemudian efisiensinya 50, pembukaannya 6 cm, ketuban utuh, tidak terdapat bagian terkecil di sekitar bagian terakhir janin, presentasi kepala, denominator UUK hot 2. Jam 17.05 ketuban pecah, jumlah kurang lebih 300 cc, efisiensi 75, pembukaan 8 cm. Kemudian jam 17.55 efisiensi 100%, pembukaan lengkap, tidak terdapat bagian terkecil di sekitar janin, rendah janin, presentasi kepala, denominator UK hot 3, ekstremitas tidak tampak udim. Planning menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan janinnya bahwa hasil pemeriksaannya dalam batas normal, pembukaan 6 cm dan ketuban utuh, memberikan ibu support mental pada ibu, menganjurkan ibu teknik nafas dalam atau relaksasi pada HIS, menganjurkan ibu makan dan minum di sela HIS, menganjurkan ibu untuk istirahat sambil miring kiri agar aliran oksigen ke ibu ke janin yang lancar, menyiapkan patuset dan APD serta pelengkap pertolongan lainnya, menyiapkan pakaian ibu dan pakaian bayi, mengobservasi DJJ dan HIS setiap 30 menit sekali pada fase aktif, melakukan VT pada pukul 17.55, efisiensinya 100, pembukaan 10 cm, ketuban negatif, menganjurkan ibu mengenai cara menelan dan yang dengan posisi litotomi. INC skala 2 tanggal 3 Februari 2020, subjektifnya ibu mengatakan ada dorongan ingin menelan, objektifnya dalam batas normal, TTV dalam batas normal, kemudian pemeriksaan fisik, abdomen, DJJ 144 tidak teratur, kontraksi uterus memiliki frekuensi 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-40 detik, vagina perineum menonjol, vulva membuka dan meningkatkan pengeluaran lendir darah, anus tidak tampak hemoroid, ada tekanan pada anus, tidak ada pengeluaran feses dari lubang anus. Kemudian asesmen diagnosa G3P2000 usia kehamilan 39 minggu 4 kala 2. Masal tidak ada diagnosa potensial patus macet perdarahan.
Planning memberitahu ibu dan suami bahwa pembukaan telah lengkap, memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk oksitosin, membantu ibu memilih posisi yang nyaman dan untuk melahirkan, melakukan pertolongan persalinan sesuai APN. Kemudian pada pukul 18.00 bayi lahir spontan per pagi 6. Setelah itu meletakkan bayi di atas perut ibu, melakukan penilaian selintas. Bayi berulang sebelum mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lain kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernik, mengganti handuk bersih dengan handuk yang kering. Dan skala 3, subjektifnya ibu mengatakan masih merasa mulus pada perutnya, pemeriksaan umumnya dalam batas normal, pemeriksaan fisik, abdomen, typhus, tinggi pusat, kontraksi uterus baik, usia keras, genitalia terdapat tumburan darah secara tiba-tiba dari pusat memanjang, uterus globuler. Asesmennya diagnosa P2002 infartu skala 3, diagnosa potensial perdarahan. Planning memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada janin kedua, memberitahu ibu akan disuntik oksitosin 10 unit secara intramuskuler pada bagian luar paha, menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari umbilikus bayi, mengganti pembungkus bayi dengan kain kering dan bersih, membungkus bayi hingga kepala, lakukan IMD, mengecek tanda-tanda pelepasan plasenta, tangan lain menegangkan tali pusat, kontraksi uterus dalam keadaan baik, melakukan PTT, melahirkan plasenta dengan hati-hati. Kemudian plasenta lahir jam 18.06, meriksa kelengkapan plasenta, perdarahan totalnya 150 cc pada kala 3. INC kala 4, subjektifnya ibu mengatakan masih merasa lelah setelah proses persalinan dan nyeri jalan lahir. Objektifnya KU-nya dalam batas normal, pemeriksaan fisik, abdomen, tinggi punduk uteri ibu sepusat, kontraksi rahim kuat dengan konsistensi yang keras serta kandung kemih terbuka kosong, genitalia ada pengeluaran loce rubra berwarna merah, terdapat laserasi pada perineum derajat 1. Asesmen diagnosa P2002 kala 4. Masalah ibu merasa kelelahan pasca persalinan dan nyeri luka jalan lahir. Diagnosa potensial perdarahan. Mengajarkan ibu cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi dengan cara menggosok fundus uterus secara sirkuler. Memberitahu ibu bahwa terdapat robekan pada jalan lahir dan harus dilakukan penjahitan luka jalan lahir, memberikan suntik lidocaine 2 cc, kemudian memberikan KI perawatan luka jahitan, menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam rawat al-kazim, kemudian membersihkan ibu dan mengganti sarung yang kering dan bersih dengan bersih, mengobservasi KU, keadaan umum baik, tekanan darah 90/70, nadi 83, suhu 36,5, kemudian kontraksi uterus teraba keras, perdarahan kurang lebih 50 cc. Pada pukul 18.35 mengobservasi tekanan darah 90/70, nadi 83, suhu 36, TFU sepusat, kontraksi teraba keras, kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 25 cc. 18.50 tekanan darah 90/70, nadi 83 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU sepusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih teraba kosong, dan perdarahan kurang lebih 25 cc. Mengobservasi pada pukul 19.05 tekanan darah 90/70, nadi 83, suhu 36, TF sepusat, kandung kemih kosong, kandung perdarahan kurang lebih 50 cc. Pukul 19.20 tekanan darah 90, nadi 86, suhu 36, perdarahan kurang lebih 100 cc. 19.55 tekanan darah 90, nadi 86, suhu 36, TF sepusat, dan perdarahan kurang lebih 200 cc. Jadi total perdarahan pada kala 4 yaitu 500 cc. Kemudian pada 1956 dilakukan eksplorasi kapum uteri untuk dilakukan oleh bidan, kemudian melakukan import consent pada ibu dan suami untuk dilakukan pemasangan infus untuk menangani perdarahan yang terjadi pada ibu, melakukan pemberian cairan intervena melalui infus yaitu RL drip oksitosin 20 unit dengan 40 tetes per menit, melengkapi partograf. Kemudian pada pukul 23.30 mengobservasi KU, mengatakan tidak pusing, keadaan baik, kesadaran kompos mentis, tanda vital dalam batas normal, kemudian perdarahan kurang lebih 50 cc, dan memindahkan pada pukul 23.30 memindahkan pasien ke ruang nifas. BBL tanggal 30
tanggal 3 Februari 2020. Subjektifnya nama ibu dan ayah adalah Nyonya T dan Tuan A. Alamat rumah Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Ramayana, Gang Rahayu, RT 39 nomor 6. Tanggal lahir bayi 3 Februari 2020 pada hari Senin pukul 18 dan berjenis kelamin laki-laki. Objektifnya jam 18.00 segera setelah bayi lahir dilakukan penilaian selintas. Bayi lahir cukup bulan, bayi segera menangis, ada usaha napas, kulit bayi kemerahan, tonus otot kuat, keadaan tali pusat tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan perdarahan tali pusat. Penilaian APGAR skor adalah 7/9. Pemeriksaan umum dalam batas normal. Berat bayi 3.520, lingkar kepala 33, lingkar dada 33, lingkar perut 31, lila 10 cm. Pemeriksaan fisik dalam batas tidak ditemukan kelainan. Asesmen diagnosa bayi baru lahir cukup bulan, usia 1 jam, masalah tidak ada, diagnosa potensial tidak ada. Planningnya menjelaskan pada ibu dan keluarga bahwa berdasarkan pemeriksaan secara umum keadaan bayi ibu baik, menganjurkan ibu menyusui bayi secara on demand dan minimal setiap 2 jam, dan menjelaskan pada ibu bahwa dengan memberikan ASI eksklusif menjaga kehangatan bayi. Pendokumentasian PNC kunjungan 1 tanggal 4 Februari 2020. Subjektif mengatakan tidak ada keluhan saat ini, serta darah nifas yang keluar sudah tidak terlalu banyak. Makan nasi, makan sayur yang disediakan di rumah sakit, tidur malam 6 jam, sudah dapat berjalan ke toilet, mandi, dan mengganti pembalut 2 kali, sudah dapat BAK 2 kali, dan BAB belum ada. Ibu menyusui dengan baik. Kemudian objektifnya pemeriksaan umum dalam batas normal, pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, abdomen tidak asisten, TFU sepusat, kontraksi bayi dan kandung kemih kosong. Vaginanya terdapat pengeluaran lokeia ruba, bagian perineum tidak tampak udim, dan luka jahitan masih tampak basah. Asesmen diagnosa P3002, postpartum 14 jam, masalah keheting perineum, masalah potensial infeksi puerperium. Planning menjelaskan hasil pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan fisik masih dalam batas normal, menganjurkan ibu melakukan senam nifas hari ke-1 sampai ke-6, memberikan KI mengenai posisi menyusui dan teknik menyusui yang benar dan tanda-tanda bahaya pada masa nifas, membuat kesepakatan dengan ibu mengenai jadwal kunjungan selanjutnya atau saat ada keluhan. PNC kunjungan kedua tanggal 10 Februari 2020. Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, ASI keluar banyak, dapat menyusui bayinya dengan baik, darah nifas masih keluar sedikit tapi sudah berwarna merah bercampur kekuningan seperti lendir. Istirahat dan tidur saat bayi tidur malam yaitu kurang lebih 6-7 jam dan siang 1 jam, makan 3 kali sehari. Kemudian ibu bisa beraktivitas seperti biasa. BAK 6-7 kali, warnanya kuning. BAB 1 kali. Pemeriksaan umum dalam keadaan batas normal, berat saat ini 54 kg. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik. Kemudian TFU-nya setengah pusat, simpisis, kontraksi baik, kandung kemih kosong. Kemudian vaginanya tidak tampak varises, terdapat pengeluaran lokeia songyolenta berwarna merah campur kekuningan. Pada bagian perineum tidak tampak udim, tidak tampak tanda-tanda infeksi pada luka jahitan. Kemudian ekstremitas tidak udim. Diagnosanya P3002, postpartum hari ke-7, masalah luka heting perineum, diagnosa potensial tidak ada, masalah potensial infeksi puerperium. Planningnya menjelaskan hasil pemeriksaan ibu dan pemeriksaan fisik. Ibu dalam keadaan normal, memastikan adanya tanda-tanda bahaya nifas, memastikan ibu dapat menerapkan teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar pada bayinya. Kemudian membuat kesepakatan dengan ibu untuk dilakukan kunjungan masa nifas selanjutnya atau saat ada keluhan. PNC kunjungan 3 tanggal 11 bulan 3 bulan Maret 2020. Subjektifnya ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan. Ibu mengatakan sudah tidak ada pengeluaran darah per vagina. Ibu tidur malam kurang lebih 6-7 jam dan terbangun di malam hari untuk menyusui bayinya. Kemudian ibu makan 3 kali sehari, minum 8 gelas per hari. Ibu sudah bisa beraktivitas seperti biasa. BAK-nya 5-6 kali, BAB 1 kali. Kemudian pemeriksaan fisik dalam batas normal, berat badan saat ini 45 kg. Pemeriksaan fisik lainnya yaitu mata, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, abdomen simetris, tidak asites, uterus sudah tidak teraba atau kembali normal, kontraksi baik dan kandung kemih kosong. Vaginanya tidak tampak varises, tidak berbau. Pada bagian perineum luka jahitan sudah kering dan tidak tampak tanda-tanda infeksi, sudah tidak terdapat pengeluaran lokeia. Asesmen P3002, postpartum 37 minggu.
Planning menjelaskan hasil pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan fisik, nifas ibu dalam keadaan normal, memastikan ibu bersedia menggunakan kontrasepsi IUD, membuat kesepakatan untuk kunjungan ulang berikutnya untuk mengevaluasi keadaan ibu dan memastikan ibu telah ber-KB. Nah, atas kunjungan 1 tanggal 4 Februari 2020 mengatakan bayinya mau menyusui tapi tidak terlalu kuat. Bayi tidur sepanjang hari dan hanya terbangun jika haus dan popoknya basah atau lembab. BAK 4 kali, BAB 4 kali, kemudian bayi sudah dimandikan, pemeriksaan umum dalam batas normal, berat badan 3.520, kemudian pemeriksaan fisik dalam batas normal, status neurologi baik, kemudian diagnosanya neonatus cukup bulan usia 14 jam, masalah tidak ada, diagnosa potensial tidak ada. Planningnya memberitahu ibu dan bayinya dalam keadaan sehat, memberikan keinginan tanda bahaya pada bayi, memberitahu ibu mengenai perawatan tali pusat yaitu dengan teknik bersih dan kering, membuat kesepakatan dengan ibu untuk kunjungan ulang neonatus selanjutnya. Neonatus kunjungan kedua tanggal 10 Februari 2020 bayi menyusu dengan ibu 1-2 jam sekali. Kemudian tali pusat bayi sudah putus hari kelima, BAB 4 kali, BAK 8 kali. Bayi sudah dimandikan 2 kali sehari. Bayi tidur sepanjang hari, hanya terbangun jika haus dan popoknya basah atau lembab. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, berat badan bayi naik 3.600 gram. Pemeriksaan fisik lainnya yaitu tidak ada kelainan. Kemudian status neurologinya baik, asesmennya terus cukup bulan usia 7 hari. Planningnya memberitahu ibu bahwa bayinya dalam keadaan sehat, menganjurkan ibu untuk membawa bayinya untuk imunisasi sesuai jadwalnya, memberikan KIE, ASI eksklusif, dan pentingnya pemberian ASI. Kemudian membuat kesepakatan dengan ibu untuk kunjungan berikutnya atau saat ada keluhan, pendokumentasian. Neonatus kunjungan ketiga tanggal 11 bulan Maret 2020, subjek yang mengatakan bayinya terdapat bintik kemerahan pada bagian leher, punggung, dan dada. Bayi menyusu dengan ibu 2-3 jam sekali, kemudian BAK 3-4 kali, BAB 3-4 kali, BAK 4-6 kali, bayi dimandikan 2 kali, bayi tidur sepanjang hari. Kemudian pemeriksaan umumnya dalam batas normal, berat badan bayi naik yaitu 4.500 gram. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, status neurologi atau efeknya baik, diagnosa neonatus cukup bulan usia 37 hari. Masalah diagnosa potensial, masalahnya biang keringat, potensialnya tidak ada, masalah potensialnya tidak ada. Planning menjelaskan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ibu, fisik nifas ibu dan keadaan normal. Pelayanan KB, ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, ibu merencanakan ingin menggunakan KB IUD, riwayat kesehatan lain tidak memiliki penyakit, riwayat menstruasi siklus haid teratur 28 hari, lama haid 6-7 hari, pola fungsional makan 3 kali sehari, BAB sebanyak 4-5 kali per hari, BAB sebanyak 1 kali, tidur siang kurang lebih 1-1,5 jam, kemudian pemeriksaan umumnya ke dalam batas normal, pemeriksaan fisiknya tidak ditemukan kelainan, diagnosanya P3002 calon akseptor KB IUD. Planningnya menjelaskan hasil pemeriksaan fisiknya kepada Nyonya T, pemeriksaan secara umum dalam keadaan normal, memberikan konseling macam-macam KB, menjelaskan pada ibu tentang cara kerja, efek samping, keuntungan, kekurangan KB IUD, pendokumentasian. Pembahasan ANSE, hasil pengkajian kunjungan kehamilan yang dilakukan pada Nyonya T tanggal 3 Januari didapatkan data subjektif ibu mengatakan hamil anak ketiga dan tidak pernah keguguran, hamil usia 36 tahun. Teori sesuai dengan pernyataan menurut Depkes RI tahun 2010, salah satu resiko kehamilan pada ibu hamil yaitu terlalu tua hamil lebih dari 36 tahun. Opini menurut penulis, menurut pendapat penulis, keadaan di mana klien hamil usia lebih dari 35 tahun, tentunya kehamilan ibu ini termasuk kehamilan risiko tinggi. Saat wanita memasuki usia lebih dari 35 tahun memiliki sistem reproduksi yang mulai menurun dan tentunya berdampak pada kehamilan, persalinan, dan nifasnya. Kemudian data objektif didapatkan
hasil pemeriksaan gigi terdapat karies dentis pada gigi Graham sesuai teori dengan pernyataan menurut Jurnal Kesehatan Masyarakat tahun 2018, karies gigi yang dialami ibu akan merangsang keluarnya hormon prostaglandin. Hormon ini menyebabkan kontraksi pada rahim. Jika rahim terus mengalami kontraksi, maka akan terjadinya kelahiran prematur hingga keguguran. Opini menurut pendapat penulis ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktik karena dalam perhitungan tafsiran berat badan janin didapatkan hasil berat janin 2.945 gram pada kehamilan 34 minggu 4 hari. Pembahasan INC pada pukul 13.15 WITA dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pemeriksaan pembukaan 6 cm dan pada pukul 17.55 pembukaan lengkap. Sesuai teori menurut Manuaba, lamanya 2010 lamanya kala 1 untuk multigravida 8 jam. Berdasarkan kurva Weidman diperhitungkan pembukaan multigravida 2 cm per jam. Opini menurut pendapat penulis ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktik karena lama kala 1 fase aktif menunjukkan ada keterlambatan kemajuan pembukaan yaitu 4 jam 40 menit karena pada jam 13.15 pembukaan 6 cm dan 17.55 pembukaan baru lengkap. Lamanya pesan penyanyi T karena his kurang adekuat. Pukul 17 kemudian pukul 17.55 kita dilakukan pemeriksaan dalam hasil assessment pembukaan 10 cm hot gigi ketuban negatif. Pukul 17.55 ibu dipimpin untuk menelan bayi lahir pukul 18.00. Lama kala 2 nyonya T berlangsung selama 4 menit. Sesuai teori menurut Varney 2010 menyebutkan pada multigravida kala 2 berlangsung kurang lebih 1 jam. Menurut penulis tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktik. Pembahasan INC pada kala 3 pada pukul 18.02 dilakukan penyuntikan oksitosin 10 unit memastikan tanda-tanda pelepasan plasenta. Pukul 18.04 WITA tampak meluap darah diikuti tali pusat yang memanjang dan uterus globular. Plasenta lahir pukul 18.06. Kala 3 berlangsung 6 menit. Menurut Simkin 2011 waktu kala 3 adalah keluarnya bayi hingga pelepasan dan pengeluaran plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Menurut penulis tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktik. Kemudian pada kala 4 memantau kala 4 pada 1 jam pertama dilakukan observasi setiap 15 menit sekali. Setelah itu pada 1 jam berikutnya dilakukan pemantau setiap 30 menit sekali. Keadaan umum baik, tanda-tanda vital TD 90/70, nadi 80, kemudian suhunya 36, memantau kontraksi uterus teraba keras, tinggi fundus uterus pusat, kandung kemih kosong, dan total perdarahan kurang lebih 500 cc. Sesuai teori menurut Tukia 2012, perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi dalam kala 4 lebih dari 500 sampai 600 cc dalam 24 jam setelah bayi dan plasenta lahir. Opini menurut pendapat penulis tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Pembahasan BBL praktik segera setelah bayi lahir pukul 18.00 dilakukan penilaian sanitas di mana bayi lahir spontan segera menangis, susah napas, teratur, tonus otot kuat, tubuh bayi tampak merahan, jenis kelamin laki-laki. Setelah bayi lahir dilakukan penilaian Apgar score didapatkan 7/9. Teori sesuai teori menurut Oxford 2010 penilaian bayi normal yaitu dengan nilai Apgar score 7/10. Opini menurut penulis tidak temukan kesenjangan antara teori dengan praktik. Pembahasan nifas hasil kajian kunjungan kedua dari postpartum dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020. Didapatkan data pada data objektif didapatkan hasil pemeriksaan abdomen KFU setengah pusat simpisis. Teori sesuai teori menurut Sukarni 2013 perubahan norma pada uterus selama postpartum akhir minggu ke-1 TFU setengah pusat simpisis. Opini menurut pendapat penulis tidak temukan kesenjangan antara teori dengan praktik. Pembahasan neonatus hasil pengkajian kunjungan kedua neonatus usia 7 hari dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020. Didapatkan data subjektif ibu mengatakan tari pusat sudah putus hari kelima. Teori sesuai teori menurut Kerisyanasari 2010 tali pusat dan masih menempel pada perut bayi akan mengering dan biasanya akan terlepas kurun waktu 1 minggu setelah lahir. Opininya menurut pendapat penulis tidak ditemukan kesenjangan antara praktik dengan teori. Pembahasan KB hasil pengkajian
kunjungan KB pada tanggal 11 Maret 2020 didapatkan data subjektif ibu ingin menggunakan KB IUD. Pada data objektif didapatkan hasil keadaan umum tanda vital dalam batas normal dan dalam pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Teorinya sesuai teori menurut Manwaba 2010, KB IUD dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi oleh ibunya menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Opininya, menurut pendapat penulis tidak ditemukan kesenjangan antar teori dan praktik karena Nyonya T sedang dalam keadaan proses menyusui sehingga kontrasepsi yang akan digunakan ibu tidak mengganggu produksi ASI yang akan diberikan pada bayinya.